Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab ketiga, yaitu judulnya Ikatan Kimia. Nah, sebelum kita masuk ke materi ikatan kimia, ternyata senyawa kimia itu punya aturan. Namanya aturan oktet atau kaidah oktet gitu. Apa sih aturan atau kaidah oktet itu? Aturan oktet adalah suatu aturan sederhana yang menyatakan bahwa atom-atom cenderung membentuk ikatan agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Atau atom-atom ini sangat ingin untuk membentuk atau mempunyai 8 elektron valensi untuk mencapai kestabilan gitu. Nah, ikatan-ikatan yang akan kita pelajari ini nanti ada ikatan ion atau yang disebut dengan elektrovalen maupun ikatan kovalen gitu. Nah, di sini ada tipsnya. Tipsnya biasanya kalau elektron valensinya 1, 2, dan 3 dia cenderung melepaskan elektron. Jadi, dia cenderung memberikan elektronnya buat unsur lain atau atom lain gitu. Sedangkan elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 dia cenderung menangkap elektron atau dia cenderung menarik atau mengambil elektron dari atom lain gitu. Sedangkan jika elektron valensinya sudah 8 yaitu udah stabil, dia tidak menerima dan tidak melepaskan elektron karena dia udah susunan elektron paling stabil gitu. Nah, tapi ada pengecualian. Terdapat pengecualian untuk nomor atom yang elektronnya sedikit. Contohnya kayak hidrogen yang punya nomor atom 1, helium yang punya nomor atom 2, dan litium yang punya nomor atom 3. Nah, untuk 3 atom ini tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Karena kalau dia berusaha untuk memenuhi aturan oktet itu terlalu jauh, dia terlalu jauh untuk menangkap atau melepas elektron gitu. Nah, berarti khusus 3 atom ini dia hanya ingin mempunyai 2 elektron atau aturan duplet. Nah, 3 unsur ini akan stabil jika elektron valensinya 2 gitu, atau yang disebut dengan aturan duplet. Kalau tadi kan yang elektron valensinya 8 disebut oktet. Nah, kalau yang elektron valensinya 2 itu disebut aturan duplet gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada unsur F atau fluor. Fluor itu punya 9 elektron atau nomor atomnya 9. Maka konfigurasinya gimana? Berarti di kulit K kita taruh angka 2. Lalu di kulit L kita taruh angka 7. Nah, kan dia elektron valensinya 7 ya. Sedangkan untuk mencapai kestabilan, elektron valensi dari suatu atom itu harus 8 atau 2. Nah, karena dia terakhirnya 7, berarti dia lebih dekat untuk mencapai oktet atau mencapai duplet. Dia paling dekat mendekati oktet kan, yaitu ke 8 elektron valensi. Berarti si fluor ini bakalan menangkap 1 elektron. Nah, karena dia menangkap 1 elektron, berarti fluor ini nanti dia akan bermuatan negatif. Gitu, dia akan bermuatan negatif. Atau yang disebut dengan anion karena dia bermuatan negatif gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan ada unsur Al. Al itu dia punya nomor atomnya 13. Berarti konfigurasinya di K kita taruh angka 2. Di L kita taruh angka 8. Di M kita taruh angka.
karena si Al ini punya elektron valensi 3, berarti untuk mencapai aturan oktet, dia harus melepas atau menangkap elektron. Nah, tadi kan dibilangin kalau aturan duplet itu hanya untuk unsur hidrogen, helium, dan litium. Berarti selain 3 unsur itu, dia harus memenuhi aturan oktet. Nah, untuk mencapai 8, dia lebih mudah untuk melepas atau menangkap. Lebih baik untuk melepas. Berarti si Al ini bakalan melepas 3 elektron valensinya. Melepas 3 elektron valensinya. Gitu. Nah, karena dia melepas 3 elektron, berarti Al itu akan bermuatan 3 plus. Karena dia melepas 3 elektron gitu. Nah, karena dia bermuatan positif, berarti dia disebut dengan kation. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kenapa si unsur itu bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, tadi yang bermuatan negatif itu disebut anion. Terus yang bermuatan positif dia disebut dengan kation. Gitu. Nah, sekarang kita mau belajar kalau ada 2 unsur yang berikatan. Gitu. Contohnya di sini ada PCl3 gitu. P itu dia punya 15 elektron, sedangkan Cl memiliki 17 elektron. Nah, berarti kita harus bikin dulu si P itu dia ada elektron valensinya 5. Berarti kita bikin dulu P, terus elektronnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kenapa kita pilih 3? Di sini ada 3 elektron yang sendiri karena dia nanti akan berikatan sama Cl-nya 3. Gitu. Berarti Cl-nya dia ada berapa elektron valensinya? Cl itu ada 7 elektron valensinya. Berarti Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, nanti elektron dari si P bakalan diserahkan ke Cl. Gitu. Menjadi P kita satuin Cl gitu. Nah, berarti akhirnya si Cl ini kan jadi 8 elektron nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Cl udah oktet. Gitu. Terus sekarang Cl satunya lagi. Cl satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia udah 8. Berarti dia udah oktet, udah stabil nih. Terus yang Cl yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia juga udah oktet atau udah stabil. Nah, sekarang kita lihat P-nya. P-nya udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si P itu juga ada 8 elektron. Berarti dia udah stabil juga. Udah memenuhi aturan oktet gitu. Nah, sekarang kita lihat yang aturan duplet. Di sini ada H2. Berarti H berikatan sama H gitu. Elektron valensi H itu 1. Berarti kita gambar nih. Ada H. H-nya ada 2. Nah, yang satu elektronnya warna biru. Yang satu elektronnya warna merah gitu. Nah, untuk mencapai kestabilan, si angka 1 ini kan harus memenuhi aturan duplet kan? Nah, berarti si H yang elektronnya merah bakalan mengambil elektronnya si H elektron biru gitu. Dan sebaliknya, si H yang elektron biru bakal mengambil elektron dari si elektronnya H merah gitu. Makanya dia si H yang elektron merah nanti dia jadi ada 2 nih, 1, 2. Terus si H yang elektron biru juga jadi ada 2, 1, 2. Jadi dia saling melengkapi untuk memenuhi aturan duplet. Tadi kita udah belajar
tentang aturan oktet sama aturan duplet. Nah, ternyata di aturan oktet itu dia punya penyimpangan. Nah, penyimpangan yang pertama di aturan oktet itu disebut dengan oktet tak lengkap. Gitu. Maksudnya, penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron. Gitu. Misalkan di sini ada Bf3. Berarti satu unsur B dikelilingi oleh 3 unsur F. Nah, pertama kita harus mengkonfigurasikan elektronnya dulu. Di sini B punya 5 elektron. Berarti konfigurasinya 2, 3. Gitu. Elektron valensi B berarti ada 3. Sedangkan kalau elektronnya si F itu ada 9. Berarti konfigurasinya 2, 7. Gitu. Nah, karena si B itu bakalan dikelilingi oleh 3F, berarti yang menjadi atom pusat di sini adalah B. Pertama kita bikin dulu unsur B. Nah, elektron valensi B itu kan 3. Berarti kita bikin 1, 2, 3. Gitu. Terus kita bikin yang F. Yang F ada 7. Berarti F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Terus yang di sini F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini juga sama. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita cek. Si F ini udah memenuhi aturan oktet atau belum? Di sini F. Nah, di sini itu jadi punyanya si F. Jadi sama F dipinjem. Nah, sama F dipinjem. Berarti F-nya ada berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Berarti sudah memenuhi aturan oktet. F yang kedua coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti juga ada 8. Dia juga sudah memenuhi aturan oktet. Sekarang F yang ketiga yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, F yang di atas juga sudah memenuhi aturan oktet. Nah, sekarang kita lihat atom pusatnya si B. Si B berarti dia dapat bantuan 1 elektron dari setiap F. Gitu kan. Berarti yang kita buletin yang ini. Set gitu. Nah, berarti si B ada berapa nih elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata si B itu hanya punya 6 elektron. Sedangkan kalau oktet itu kan harus 8 elektron. Makanya BF3 ini contoh dari oktet yang tidak lengkap gitu. Nah, yang kedua itu namanya oktet berkembang. Nah, kalau tadi oktet tak lengkap itu si atom pusatnya kurang dari 8 elektron, kalau oktet berkembang itu atom pusatnya dikelilingi lebih dari 8 elektron. Contohnya PCl5 gitu. Nah, di sini P punya nomor atom 15. Berarti elektronnya juga 15. Kita konfigurasikan dulu. Berarti konfigurasinya si P itu 2, 8, 5. Nah, sedangkan Cl itu punya 17 nomor atom. Gitu. Atau punya nomor atom 17. Nah, berarti elektronnya juga ada 17. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mengkonfigurasikan elektronnya terlebih dahulu. Berarti 2, 8, 7. Nah, di sini senyawanya itu PCl5. Berarti P1P akan dikelilingi oleh 5 Cl. Berarti kita bikin dulu P. Nah, P itu elektron valensinya berapa? 5. Berarti kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ada 5 kan? Lalu dia dikelilingi oleh Cl yang elektron valensinya 7. Berarti Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus bikin lagi Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bikin lagi Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
terus bikin lagi Cl. Karena Cl-nya ada 5, berarti unsur Cl-nya juga ada 5 Cl. Nah, sekarang kita lingkari. Kita lihat Cl yang atas. Cl yang pertama, dia ada 7 tambah 1, berarti dia ada 8. Berarti dia sudah memenuhi aturan oktet. Sekarang Cl kedua, dia juga ada 7, ada tambahan 1 dari P. Berarti dia juga ada 8. Terus yang Cl3, di sini ada 7 tambah 1, 8. Berarti 3Cl sudah memenuhi aturan oktet. Terus Cl keempat, 7 tambah 1, 8. Berarti dia juga sudah memenuhi aturan oktet. Nah, sekarang Cl yang terakhir nih. Di sini ada 7 tambah 1, 8. Berarti Cl di sini sudah memenuhi aturan oktet semua. Nah, sekarang kita lihat atom pusatnya atau si P-nya. Nah, berarti P ini elektronnya ini. Nah, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, si P mempunyai 10 elektron. Sedangkan oktet itu kan hanya untuk 8 elektron valensi gitu. Makanya di sini P itu sebagai contoh dari penyimpangan aturan oktet yang disebut dengan oktet berkembang karena dia lebih dari 8 elektron. Nah, sekarang penyimpangan aturan oktet yang ketiga, yaitu spesi pada jumlah elektron ganjil. Nah, penyimpangan ini terjadi jika jumlah total elektron dalam struktur berjumlah ganjil. Ciri-cirinya yang pertama, paling sedikit terdapat 1 elektron yang tidak berpasangan. Terus yang kedua, paling sedikit terdapat 1 atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet gitu. Contohnya di sini NO2. Berarti 1N akan dikelilingi oleh 2 oksigen gitu. Pertama kita harus mengkonfigurasikan elektronnya terlebih dahulu. Di sini N elektronnya ada 7, berarti konfigurasinya 2 dan 5. Sedangkan O itu ada 8 elektronnya, berarti konfigurasinya 2 sama 6. Nah, sekarang kan tadi sudah dibilang kalau 1N akan dikelilingi oleh 2O gitu. Berarti yang akan menjadi atom pusat adalah si N. Kita bikin dulu N. N itu punya elektron valensi 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus ada O. O itu elektron valensinya 6. Berarti O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini O 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, sekarang kita lihat O dari sebelah kanan. Dia memenuhi aturan oktet atau tidak? Nah, di sini dia ada 6, terus ketambahan 2 elektron dari si N. Berarti dia jadi 8. Dia memenuhi aturan oktet gitu. Sekarang O yang sebelahnya. Di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dia tidak memenuhi aturan oktet. Nah, seperti ciri-cirinya. Terdapat 1 atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Dia elektronnya ada 7. Jadi dia tidak memenuhi aturan oktet gitu. Terus ciri-ciri yang pertama itu terdapat 1 elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini ada 1 pasang elektron si N yang tidak berpasangan, atau di sini disebutnya dengan pasangan elektron bebas. Jadi dia tidak berikatan, tidak mengikat atom lain gitu. Terus kita buktikan. Nah, tadi kan spesi ini jumlah elektron totalnya ganjil. Sekarang kita buktikan nih. Di N kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di N itu ada 5 elektronnya. Nah, di O, sekarang O yang oktet. O yang oktet. Itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron. Nah, di O sebelahnya yang tidak oktet juga kan tadi ada 6 kan? Ada 6. Nah, kalau dijumlah dia 17 elektron. Nah, 17 elektron ini kan dia ganjil. Nah, karena jumlah elektron total dari NO2 itu ganjil, berarti NO2 merupakan contoh dari penyimpangan aturan oktet dalam spesies yang jumlah elektronnya ganjil.